Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah anak-anak kami semuanya, khususnya kelas 10. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 0813 96 65 90 28. Minggu yang lewat sudah kita bahas mengenai komponen-komponen sistem komputer. Sekarang masuk kita ke langkah-langkah menyalakan komputer. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita hendak menyalakan komputer. Yang pertama, periksa seluruh koneksi perangkat masukan dan keluaran, seperti monitor, mouse, dan keyboard. Pastikan seluruh koneksi dalam keadaan tersambung. Pastikan juga disk drive dalam keadaan kosong. 2. Sambungkan koneksi CPU dengan catu daya atau sumber listrik. Gunakan stabilizer atau uninterruptible power supply atau biasa disingkat dengan UPS apabila tegangan pada sumber listrik tidak stabil. Di sini ada dua penstabil yang akan kita pergunakan, bisa stabilizer, bisa juga UPS. Perbedaan stabilizer dengan UPS ini, stabilizer tidak bisa menyimpan arus, sedangkan UPS bisa menyimpan arus. Apabila kita nanti mengoperasikan komputer, tiba-tiba lampu mati, kalau perangkat yang kita pergunakan di situ stabilizer, maka apabila lampunya sudah mati, maka stabilizernya juga akan ikut mati. Tetapi apabila yang kita pergunakan itu adalah UPS, sekalipun nanti lampu mati, maka keadaan komputer kita masih menyala. Kenapa? Karena pada UPS ini bisa dia menyimpan arus walaupun beberapa saat. Kemudian yang ketiga, tekan tombol power pada CPU untuk menyalakan komputer dan pastikan lampu pada CPU menyala. Keempat, selanjutnya komputer akan menjalankan proses power on cell test atau biasa disebut dia dengan POS dan kemudian melakukan proses booting atau starting up, proses memulai sistem operasi. Yang kelima, setelah proses starting up selesai, jika kamu menggunakan mode teks, maka akan muncul command prompt. Nanti bisa kita lihat dia gambar 113. Dan jika kamu menggunakan mode GUI, GUI ini singkatan Graphical User Interface, maka muncul jendela log on pada layar monitor. Ini bisa kita lihat pada gambar 114 hingga tahap ini komputer siap untuk digunakan. Ini dia gambar 113 tadi, tampilan awal sistem operasi berbasis teks. Di situ akan muncul dia simbol prompt. Simbol prompt ini dilambangkan dia dengan tanda lebih besar. Tetapi apabila tadi yang kita pergunakan Windows, kita perhatikan di sini gambar 114 akan muncul dia jendela logon pada Windows. Selanjutnya masuk kita ke C, sistem operasi berbasis teks. Sistem operasi berbasis teks adalah suatu sistem operasi yang menggunakan perintah dalam bentuk teks. Semua perintah harus diketikkan pada prompt tanpa menggunakan mouse. Salah satu sistem operasi berbasis teks yang sering dipakai adalah Disk Operating System atau disebut dia dengan DOS. Jadi mouse tidak perlu kita pergunakan dia pada sistem operasi berbasis teks karena semua perintah-perintah yang kita pergunakan pada sistem operasi berbasis teks itu harus kita ketikkan melalui tombol yang ada pada keyboard. Untuk mengaktifkan DOS dari Windows, klik Start, kemudian ketik dia Run. Klik Start, pilih Run, kemudian ketik dia CMD, lalu tekan dia di situ Enter atau klik OK. Ada dua jenis perintah dalam DOS. Yang pertama dinamakannya dengan internal command, yang kedua dinamakan external command. Internal command ini sering juga disebut dia dengan perintah internal. Perintah internal atau internal command ini adalah semua perintah yang dapat langsung dijalankan dari prompt tanpa perlu masuk ke dalam direktori tempat berkas-berkas perintah tersebut berada. Berikut adalah beberapa perintah internal yang sering digunakan. 1. Dir. Dir digunakan untuk menampilkan isi sebuah folder atau direktori. Misalnya dir. Dir digunakan untuk menampilkan isi direktori. Dir/P digunakan untuk menampilkan isi direktori per layar. Dir/W digunakan untuk menampilkan isi direktori secara horizontal atau bisa juga dikatakan untuk menampilkan isi direktori secara mendatar. B atau nomor 2-nya copy.
Copy ini digunakan untuk menyalin suatu file dari suatu direktori ke direktori lainnya. Misalnya, dprom copy latihan.txt e.2 digunakan untuk menyalin file bernama latihan.txt pada direktori D ke dalam direktori E. Berarti sekarang latihan.txt itu filenya sudah ada dia pada direktori E karena sudah kita copy atau sudah kita salin. Contoh yang kedua, dprom copy bintang titik bintang e.2. Bintang titik bintang di sini menyatakan secara keseluruhan. Dprom copy bintang titik bintang e.2 digunakan untuk menyalin semua file pada direktori D ke dalam direktori E. Apabila sudah kita buat seperti itu atau perintah dprom copy bintang titik bintang, sekarang isi yang ada pada direktori D itu sudah sama dia dengan yang ada pada direktori E. Karena sudah kita salin semua isi dari direktori D ke dalam direktori E. Contoh yang ketiga, dprom copy bintang.doc E. Digunakan untuk menyalin file berekstensi .doc pada direktori D ke dalam direktori E. Yang ketiga, ada di situ del. Itu singkatan dari delete. Delete ini digunakan untuk menghapus file pada direktori tertentu. Misalnya, yang pertama, dprom del latihan.txt digunakan untuk menghapus file bernama latihan.txt pada direktori D. Dprom del bintang titik bintang. Tadi sudah Ibu katakan, bintang titik bintang di sini menyatakan keseluruhan. Ini berfungsi atau digunakan untuk menghapus semua file pada direktori D. Jadi apabila sudah kita buat dia perintah dprom del bintang titik bintang, berarti dia berfungsi untuk menghapus secara keseluruhan. Berarti sekarang keadaan daripada direktori D kita sekarang sudah kosong. Kenapa? Karena sudah kita gunakan perintah untuk menghapus secara keseluruhan, yaitu perintahnya dprom del bintang titik bintang. Contoh selanjutnya, dprom del bintang.txt digunakan untuk menghapus file berekstensi .txt pada direktori D. Apabila nanti ekstensi bus yang akan kita hapus, maka perintahnya ganti txt itu buat di situ menjadi bus. Apabila nanti ekstensi pas, ganti lagi txt itu ganti dia menjadi pas. Contoh, dprom del bintang titik pas itu digunakan untuk menghapus file berekstensikan pas pada direktori D. Contoh yang keempat atau D, cd. cd itu singkatan dari change directory. Digunakan untuk memindahkan atau mengubah direktori kerja. Misalnya, cprom. Cprom ini menunjukkan direktori kerja, yaitu direktori C. Kalau aprom dia, berarti direktori kerjanya direktori A. Kalau bprom dia, berarti direktori kerjanya adalah direktori B. Tetapi sekarang yang kita aktifkan adalah direktori C. Cprom cd Windows digunakan untuk mengubah direktori kerja dari direktori C ke dalam direktori C Windows. Maka hasil yang kita dapat nanti adalah C Windows Prom cd. Digunakan untuk pindah ke direktori satu tingkat di atas direktori kerja. Contoh yang kelima ada dia MD. MD itu singkatan dari Make Directory. Digunakan untuk membuat direktori atau folder. Misalnya, DMD Belajar digunakan untuk membuat direktori atau folder bernama belajar di dalam direktori D. Selanjutnya ada dia RD. RD itu singkatan dari Remove Directory. Digunakan untuk menghapus direktori atau folder. Untuk menghapus suatu subdirektori, kita harus berada di direktori yang di dalamnya memuat direktori yang lain yang ingin dihapus. Subdirektori dari direktori kerja. Berikut ini ada langkah-langkah untuk menghapus direktori belajar yang telah kita buat sebelumnya. Dbelajar prom cd, kita harus pindah ke direktori satu tingkat di atas direktori belajar untuk menghapusnya. Hasilnya sekarang dprom rd. Karena belajar tadi sudah kita hapus. Dprom rd belajar digunakan untuk menghapus direktori belajar pada direktori D. Kemudian dprom rd belajar digunakan untuk pindah ke direktori belajar, tetapi muncul pesan gagal karena direktori belajar tadi sudah kita hapus. Contoh selanjutnya ada di situ mob.
Move itu digunakan untuk memindahkan file dari suatu direktori ke direktori lain. Misalnya, from move latihan.txt e.2 digunakan untuk memindahkan file latihan.txt pada direktori D ke dalam direktori E. Contoh lain, C Windows from move latihan.txt C Windows /media digunakan untuk memindahkan file latihan.txt pada direktori Windows ke dalam subdirektori media. Contoh selanjutnya ada di RN di situ, singkatan dari rename, digunakan untuk mengubah nama sebuah file. Misalnya, from rename latihan.txt latihanbaru.txt. Fungsinya digunakan untuk mengubah nama file latihan.txt pada direktori D menjadi latihanbaru.txt. Selanjutnya ada lagi di sini contoh perintah internal itu CLS atau singkatan dari clear screen digunakan untuk membersihkan layar dari perintah dan output perintah yang sebelumnya ditampilkan. Caranya cProm_var. Contoh lain tadi ada di cProm_var. Var ini singkatan dari version digunakan untuk mengetahui versi DOS yang digunakan. Cara menggunakannya cProm_var. Yang kedua perintah eksternal atau external command. External command adalah semua perintah yang tidak dapat langsung dijalankan melalui prom. Untuk menjalankannya, kita harus berada pada direktori kerja tempat file perintah eksternal berada. Pada Windows 7, file tersebut berada pada direktori C Windows System 32. Berikut adalah beberapa perintah eksternal. Yang pertama ada dia format. Format digunakan untuk memformat media penyimpanan data atau disk. Semua disk sebelum digunakan harus diformat terlebih dahulu. C Windows System 32 format A digunakan untuk memformat direktori A. C Windows System 32 from format C digunakan untuk memformat direktori C. Contoh perintah eksternal yang kedua ada di disk copy. Digunakan untuk menyalin seluruh isi removable disk ke dalam removable disk yang lain. Contohnya C Windows System 32 from disk copy I.2H.2 digunakan untuk menyalin seluruh isi removable disk I ke dalam removable disk H. Kemudian yang ketiga atau C ada di situ check disk digunakan untuk melakukan diagnosa terhadap suatu disk. Informasi yang diperoleh dari perintah ini antara lain kondisi dan kapasitas disk. Contohnya C Windows System 32 from check disk. Yang terakhir ada tree. Tree ini digunakan untuk menampilkan struktur direktori. Contohnya C Windows System 32 tree I.2 digunakan untuk menampilkan struktur direktori I. Oke, anak-anak kami semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas komponen-komponen sistem komputer. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas shutdown, cara mematikan komputer yang dianjurkan dalam Windows. Ibu rasa sampai sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mana tahu ada anak-anak kami yang belum mengerti atau kurang paham, tolong diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.